Nah, ini adalah perbedaan epidemiologi genetik dan epidemiologi molekuler ya. Jadi dibagi berdasarkan aplikasi dan tipe studinya. Kalau epidemiologi genetik biasanya itu lebih ke penemuan gen ya. Penemuan gen mempelajari gen-gen yang tidak diketahui, di mana epidemiologi genetik ini dia mempertimbangkan faktor sifat yang diwariskan yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit. Sedangkan epidemiologi molekuler dia mengidentifikasi gen tapi mempelajari gen yang sudah diketahui. Kemudian juga menggunakan biomarker ya, biomarker untuk exposure dan disease-nya ya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat hubungan exposure dan penyakitnya. Kemudian tipe studi untuk epidemiologi genetik adalah melihat hubungan ya. Melihat hubungan atau studi-studi hubungan berbasis keluarga, karena dia sifatnya genetik. Kemudian kalau tipe studi untuk epidemiologi molekuler, dia penelitian yang mengidentifikasi hubungan gen dan penyakit dan interaksi gen lingkungan menggunakan biomarker. Jadi dia tidak melibatkan studi individu yang berhubungan secara biologis atau adanya hubungan kekeluargaan. Nah, biomarker itu adalah indikator biologis atau tanda biologis yang dapat diukur dan digunakan untuk menunjukkan adanya proses biologis, kondisi kesehatan, respon terhadap pengobatan atau paparan tertentu ya. Nah, untuk biomarker itu bisa diambil dari darah, dari jaringan, dari urin, dari air liur, bisa juga dari cairan cerebrospinal. Nah, kemudian epidemiologi molekuler ini menggunakan teknik molekuler, namanya itu ada DNA typing, ada biomarker dan genetika. Kemudian ada lagi dia mengukur struktur molekul baik normal, variasinya, rusak atau tidak yang berkaitan dengan penyakit ataupun exposure-nya. Nah, jadi epidemiologi molekuler ini dapat digunakan untuk mempelajari efek interaksi lingkungan dan gen terhadap terjadinya penyakit, karena si epidemiologi molekuler ini memiliki banyak kemampuan. Jadi dia bisa mengidentifikasi peristiwa pada awal riwayat alamiah penyakit. Jadi tidak menunggu seseorang itu mengalami penyakit yang parah. Jadi bisa dideteksi sedini mungkin, kemudian bisa mengidentifikasi dan merekonstruksi dosis paparannya, bisa mengurangi misklasifikasi variabel, kemudian mengidentifikasi mekanisme paparan penyakit. Nah, jadi epidemiologi tradisional dengan epidemiologi molekuler ini saling berkaitan sebenarnya, tetapi dengan metode yang berbeda. Kalau epidemiologi itu kita tahu bahwa secara definisinya adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari studi tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau peristiwa kesehatan pada populasi tertentu, dan hasil studi itu nanti akan diaplikasikan untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Nah, sedangkan epidemiologi molekuler ini epidemiologi molekuler penyakit infeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau peristiwa kesehatan pada populasi ya, dalam hal ini adalah penyakit infeksi dengan menggunakan metode mikrobiologi molekuler. Nah, demikian penjelasan tentang definisi dan perbedaan epidemiologi genetik dan molekuler. Di video selanjutnya akan dijelaskan tentang penerapan epidemiologi molekuler dalam penyakit infeksi.